bulan lalu ya. Ini masih menerangkan tentang riya. Di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa qala al-musannifu, berkata Syekh musannif atau penyusun dari kitab apa ini teh? Minahus Saniyah. Minahus Saniyah. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah bersepakat, artinya mengakui dan juga meyakini tentang keabsahan suatu hal yang mana di sini menyepakatinya tentang riya ya. Dan yang disepakati di sini adalah min alamatir riya. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah bersepakat siapa al-arifuna, ulama-ulama yang ahli ma'rifat, ulama-ulama yang selain mengenal diri, mereka juga mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Ala anna min alamatir riya, bahwasannya dari sebagian ciri-ciri tentang riya, istihlaul ibadati, yaitu merasa nikmat terhadap berbagai macam ibadah. Walaupun pada dasarnya hakikatnya ibadah itu memang nikmat, tapi tidak dipungkiri bahwa ada beberapa ibadah yang memerlukan ketahanan fisik. Selain ketahanan fisik, juga kesiapan secara ekonomi. Bahwa kalau orang menyatakan, ini nikmat sekali ibadah itu ya, wah, belum mengucapkannya, belum melafazkannya, belum mempelajarinya, belum mengamalkannya, belum mengistiqomahannya, belum mengikhlaskan dan lain sebagainya. Seluruh proses itu memang pada hakikatnya adalah nikmat. Itu ibadah itu adalah nikmat. Tapi kalau seolah-olah dipamerkan, menyatakan bahwa ibadah itu super nikmat, yang mana dari pengamalan itu dia terbetik hatinya rasa ingin dipuji orang. Itu adalah riya, gitu ya. Yang sering dan setiap kali orang ada membicarakan tentang ibadah haji, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji gitu ya. Dia sebutin lorong-lorongnya, sebutin hotel-hotel yang pernah disinggahi, disebutin ibadah-ibadah begini. Dia lupa, tidak menyatakan bahwa secara manusiawi ya capek juga ya. Para nabi juga sama, para nabi juga capek secara fisik, tapi secara batin bahwa para nabi dan para wali itu sudah dapat mengalahkan hawa nafsunya, sehingga nafsunya sudah tidak berkutik apa-apa ketika berhadapan dengan Allah, ketika berhadapan dengan ibadah kepada Allah. Maka di situ boleh-boleh saja ya menyatakan rasa tasyakur bin nikmah wa tafakur bir rahmah. Karena tasyakur bin nikmah ini adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan dan menyebut-nyebut kenikmatan yang telah Allah berikan, ya. Tapi kalau seandainya dilihat dulu ya, kalau seandainya audiensnya itu rata-rata mohon maaf belum pernah ibadah haji, bahkan di bawah garis kemiskinan, orang lapar kemudian disuguhi cerita yang membuat dia terbelalak gitu ya,
Jangankan untuk bayar ONH yang sekarang paling minim itu 60 juta lah ya, 60 juta waiting list 30 tahun. Untuk beli beras aja dia masih mikir-mikir kemana gitu ya carinya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena bisa jadi cerita tentang ibadah haji itu bagi orang miskin itu betapa sangat menyakitkannya ya. Sama halnya saya gitu ya. Saya pernah hidup di pesantren yang ya kehidupan pesantren itu sama di mana-mana ya, lapar, jarang ada makanan, jarang ada minuman, kurang tidur dan lain sebagainya. Disuguhi cerita-cerita yang subhanallah ya, pokoknya serba mewah, serba nikmat, serba lux gitu ya. Ya tentu menyakitkan bagi setiap orang yang pesantren gitu ya. Tapi bagi orang yang menyatakan bahwa di antara ibadah-ibadah itu seperti ini loh gitu ya. Nah, itu mah tidak apa-apa ya. Nah, sama halnya dengan kita memposting pengajian. Sekarang malam Jumat misalkan ya, di Masjid Baitur Rahman ada pengajian. Sebelum berangkat ke masjid, posting rutin gitu ya, untuk mengingatkan pada hadirnya mas kalian. Nah, itu bukan ria, bukan ria, tapi sama-sama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti harus di depan mic, tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, bisa bagaimanapun saja porsinya gitu ya. Maka di dalam dakwah itu sebenarnya ada tiga tahap atau 3 porsi ya. Pertama, sebagai mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan. Mungkin karena kapasitasnya ada waktu dan juga ada kesempatan dan juga pernah mengetahui ilmu tersebut yang mungkin mohon maaf lebih awal dari mustami untuk mempelajarinya. Mungkin yang dipelajari itu bertahun-tahun yang lalu di pesantren ya, seperti halnya saya mempelajari kitab Minahus Saniyah ini ketika tahun 2 kali ya, di Situ Bondo dan di Aliyah, berarti tahun 99 dan 96 ya. Sementara bisa jadi di antara Bapak mungkin ada yang baru sekarang gitu ya, mohon maaf, baru sekarang mengkaji kitab ini. Berarti kan terpaut jaraknya bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu tidak menjadi masalah karena porsinya memang sebagai mubalik untuk menyampaikan materi. Kemudian mubalik juga tidak akan ada artinya kalau tanpa ada muharrik. Apa itu muharrik? Penggerak ya, penggerak dalam artian fasilitator yang menyiapkan ya seperti tadi ya, yang memposting barangkali ada yang kelupaan jamaahnya, kemudian ada yang menyiapkan mic-nya, kemudian ada yang menyiapkan air minum dan lain sebagainya ya. Kalau seandainya tidak dipersiapkan, mubalik tiba-tiba gitu ya, mubalik sama Allah dilupakan semuanya, sehingga setelah maghrib itu seolah-olah seperti ada keperluan aja ke rumah, pokoknya tinggalin aja masjidnya. Jadi nggak ceramahnya ini? Nggak akan jadi, karena itulah setiap mubalik itu pasti ada muhariknya. Seperti Tuan Guru UAS sehebat apapun ilmunya tidak akan bisa lancar kalau dakwahnya tanpa disiapkan sama asisten pribadinya ya. Kalau nggak salah Al-Mukarram Kiai Hendri itu yang asisten pribadinya ya, orang TKN di Sumatera yang menemani perjalanan dakwah Al-Mukarram Tuan Guru UAS. Dan siapapun gitu ya, siapapun Ustadz Riza ya, Ustadz Riza Muhammad ada asistennya gitu ya.
yang itu disebut sebagai muharrik, yang peranannya ya untuk memperlancar dakwahnya seseorang yang memiliki tugas ya hanya berdakwah saja, ya tidak usah ngatur-ngatur, karena memang dirinya sudah sibuk dengan sibuk dengan keilmuan lah ya, insya Allah. Kalau saya mah mubalik bukan, muharik bukan. Bagaimana kalau dengan muadib? Muadib itu orang yang berdakwah seperti Al-Mukarram. Ya Al-Mukarram ya, muadib. Ya. Yang azan, yang berdoa, yang mengurus keperluan semua masjid dan segala sesuatunya, itulah muadib ya. Lalu kita bagaimana? Apakah kita harus terjun pada salah satu di antaranya? Ya harus, ya. Kalau tidak berkesempatan menjadi mubalik, jadilah muharik. Kalau tidak menjadi muharik, jadilah muadib. Bagaimana kalau tidak semuanya? Jadilah mustami, ya. Mustami yang baik. Seperti halnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyatakan kun aliman, jadilah engkau sebagai orang alim. Tapi kan tidak semua orang bisa menjadi orang alim ya. Maksudnya orang alim ini dalam artian orang yang hanya fokus terhadap keilmuan saja. Mungkin waktu kita terbagi oleh bisnis, terbagi oleh kegiatan lingkungan, kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Maka Rasul membagi pada kesempatan yang kedua, au muta'alliman. Jadilah orang alim, atau kalau belum kesempatan untuk menjadi orang alim, jadilah orang yang senantiasa belajar. Di antara umat Rasulullah pun tidak semuanya berkesempatan menjadi orang yang dapat belajar terus ya. Seperti halnya Tha'labah. Tha'labah itu adalah sahabat Rasul. Tapi ada contoh tersendiri ini dari Tha'labah ya. Selain Tha'labah itu orang yang dicontohkan tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada sahabat Abu Bakar, tidak taat kepada sahabat Utsman. Kenapa? Karena dirinya sibuk dengan berbisnis peternakan, ya. Ya, dulu ketika miskin mah sahabat Tha'labah berjamaah itu paling depan. Sebelum ada sahabat yang lain berjamaah, beliau sudah duduk di depan, ya. Tapi masalahnya beliau tidak berkesempatan untuk berzikir dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sahabat dan Rasul heran. Kemudian ditanyalah, Tha'labah, kenapa kamu tidak mengikuti zikir kepada Allah? Katanya, saya lihat engkau setelah berjamaah langsung pulang. Tha'labah menjawab, mohon maaf wahai Rasul, saya ingin agar saya dan juga istri saya orang yang mengindahkan nasihatmu ya, wahai Rasul. Apa itu? Ayu a'malin afdalu indallah ya Rasulullah, yaitu ketika ditanyakan kepadamu oleh para sahabat yang lain, amalan apa yang terbaik di hadapan Allah wahai Rasulullah? Engkau menjawab saat itu adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Karena saya ingin melaksanakan perintah itu, saya setelah salat langsung cepat-cepat pulang ke rumah, karena memang pakaian yang layak untuk dipakai salat ya hanya ini, katanya. Karena saya orang yang paling miskin, tapi saya tidak mengeluh tentang kemiskinan saya, dan istri saya tidak punya pakaian yang layak untuk sholat. Hanya ini yang dipakai berdua. Kemudian setelah Tha'labah pulang ke rumah, gantian Tha'labah yang ngumpet ke
di kamar gelap gitu ya. Karena terenyuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, saat itu Sa'labah meminta kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang kaya. Sekali dua kali Rasul menasihati, jangan Sa'labah, kalau kaya itu repot katanya, nanti pertanggungjawabannya berat. Tapi yang besoknya datang lagi, minta didoakan menjadi orang kaya. Karena minta kekeh, didoakan oleh Rasul menjadi orang yang kaya. Dilelahnya ada sahabat yang memberikan sepasang domba kibas. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari, terus berganti bulan, berganti tahun. Yang asalnya paling rajin, mulai itu terlambat berjamaahnya. Mulai apa itu namanya? Masbuk. Mulai masbuk. Habis masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, 3 rakaat, sampai terakhir masbuknya itu menjelang tahiyatul akhir. Udah kebangetan lah gitu. Di kalangan para sahabat itu udah kebangetan. Nah, berganti lagi. Mulai itu tidak berjamaah. Kemudian datang sepekan sekali hanya sholat Jumat. Kemudian berbulan-bulan tidak berjamaah, sebulan. Kemudian 6 bulan. Kemudian setahun. Pas pelaksanaan zakat tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Apa pasalnya? Ketika datang kepada Rasulullah sudah menjelang akhir, sekarang misalkan ya, sekarang 30 Ramadan, kan berarti besoknya Lebaran ya, Idul Fitri ya. Sudah telat, kemudian datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngambil kambing yang kurus, berpenyakitan lagi. Yang mana mau terima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah tahu bahwa Sa'labah itu bukan segitu hartanya, dan hartanya gemuk-gemuk, banyak itu, saking banyaknya. Tiba-tiba ngambil yang pecek kayak begitu, mana mau Rasulullah. Dan itu bukan pribadi Rasulullah, itu untuk umatnya Rasul. Rasul tidak nerima zakatnya Sa'labah. Karena memang sudah akhir, pulanglah Sa'labah. Kemudian celaka wahai Sa'labah, katanya. Sahabat Abu Bakar mengatakan begitu. Kemudian singkat cerita Rasulullah meninggal. Kemudian di zaman sahabat Abu Bakar itu memerintah selama 4 tahun ya. Datang setiap tahun kepada sahabat Abu Bakar dengan membawakan kambing yang agak banyak dan juga gemuk-gemuk. Cuma sahabat Abu Bakar bilang, gimana? Rasulullah aja saya nggak nerima zakat kamu, masa saya menerima gitu ya. Akhirnya nggak diterima. Kemudian zaman sahabat Umar lebih tegas lagi. Umar memerintah hanya 3 tahun, hanya 3 tahun. Umar pun sama. Sahabat Abu Bakar tidak menerima. Sayyidina Rasulullah SAW tidak menerima, apalagi saya, gitu katanya, kata Sayyidina Umar. Kemudian berlanjut kepada Sayyidina Utsman. Subhanallah, di zaman Sayyidina Utsman lah Sa'labah meninggal dunia. Ketamakannya ternyata menyeret kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Hartanya tidak dinikmati, dan lebih-lebih di ukhrawinya tidak meninggalkan kemanfaatan sama sekali. Begitu ya. Di sini bahwa tanda-tanda riya itu min alamatir riya al-istihla'u al-ibadat, menganggap nikmat seluruh proses beribadah gitu ya. Tapi jangan sampai salah penempatan terhadap orang miskin, dikatakan ibadah begini, hotel begini, pelayanan yang begini. Itu tidak usah lah ya, tidak usah. Kecuali kepada orang-orang yang memang ingin melaksanakan ibadah haji dan juga semangat untuk mengumpulkan
biayanya, maka kita semangati, bukan dari sisi kenikmatan ibadahnya, bukan kenikmatan, tapi menceritakan tentang kesiapan di dalam ibadah haji. Kan kesiapan ibadah haji itu ada berbagai macam. Ada kesiapan tentang ilmunya, kesiapan kesiapan iman Islamnya, ihsannya. Kemudian kesiapan tentang fisik dan juga mental spiritualnya. Li'annan nafsa, karena sesungguhnya nafsu la yastaladzul ibadata, tidak akan merasa nikmat terhadap suatu ibadah illa, kecuali in waqa'at hawaha, kalau seandainya nafsu itu sesuai atau cocok dengan hawa nafsunya, ya, bahwa kan dinyatakan oleh Allah bahwa innan nafsa la ammaratun, lanjutkan. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada sesuatu yang berpotensi negatif, ya. Nah, maka kalau suatu ibadah tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak akan cocok, tidak akan iman. Contoh, aduh, malam Jumat nih ya, ada pengajian nih, aduh, puyeng nih katanya. Kenapa langsung nggak cepet-cepet isya aja tuh ya, langsung pulang gitu ya. Kalau nyender langsung ngagoler, oh nikmat itu kayaknya. Nah itu nafsu ya. Apalagi saya ini. Saya kemarin dikabari sama Ustadz Agus ya. Saya sempat kaget juga. Mohon kehadirannya besok. Mohon kehadirannya nanti malam untuk ngisi tausiah. Oh saya lagi puyeng-puyeng itu. Emang lagi sakit gitu ya. Bukannya besok Pak Ustadz katanya. Oh iya besok katanya. Aduh saya langsung deg. Tapi saya jawab, saat ini memang saya lagi sakit, tapi kalau besok insya Allah saya tidak memastikan. Kalau sanggup saya berangkat, kalau enggak saya nanti kabarin lagi katanya. Tapi alhamdulillah tadi pada asar lah ya, pada asar kerasa agak mendingan. Jadi alhamdulillah bisa berangkat gitu ya. Sebenarnya mohon izin untuk ziyadah doa ya. Semua keluarga saya itu sakit semuanya ini. Sakit semuanya itu ya. Dari kecil, yang kedua, kemudian istri saya dan saya alhamdulillah sedang diuji oleh Allah. Tapi berhubung malam ini ada dua-duanya ada jadwal, istri saya ke gas, saya di sini. Maka saya alhamdulillah diupayakan lah ya. Oh iya. Hatur nuhun. Walau annaha walaupun dari ibadah tersebut hal salat minal hawa, akan terbebaskan dari hawa nafsu itu sendiri, la thaqala alaiha, niscaya akan terasa berat itu ibadah gitu ya. Jadi kalau ibadah itu sesuai dengan hawa nafsunya, biasanya orang akan merasa cocok gitu ya. Misal mohon maaf ya,
misal saya perokok nih, misal saya perokok, walaupun aslinya tidak ya. Ini mau untuk tidak mengarahkan kepada orang lain, tapi kepada saya gitu ya. Pengajian nggak bebas ngerokok mah nggak enak nih katanya. Coba kalau bebas ngerokok sambil nyender, sambil selonjoran kayak gini kan enak gitu ya. Apalagi sambil ngopi itu, oh subhanallah. Nah, tetapi kalau seandainya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, niscaya orang-orang akan merasa berat gitu ya, akan merasa berat ya. Tapi saya rasa di Indonesia ini termasuk yang pertengahan lah ya, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Yang ketat itu ada pondok pesantren di Ayah Banjar, di Ayah Banjar itu masih saudara Umi Dedeh, Umi apa sih sebenarnya? Mama Dedeh, mohon maaf, Mama Dedeh. Tapi bukan pesantrennya, keluarganya itu ya. Itu beliau itu biasa pesantrennya, tapi karena saking hati-hatinya membaca kitab, pelan sekali, maklum ulama sepuh dan ulama yang waroi gitu ya, pelan sekali, sehingga ada santri yang yang kesal gitu ya, lama amat baca padahal terolong gitu. Dia sengaja begini, keletrak gitu ya, pas lagi membaca kitab itu tiba-tiba terdengar suara pensil yang diletakkan secara sengaja, kemudian natap itu kiainya kepada santri yang nakal tersebut. Kemudian wallahu alam, entah kenapa tiba-tiba ilmu yang sedemikian tingginya si santri tersebut dan pesantren ke beberapa pesantren yang sebelumnya tiba-tiba tidak barokah aja gitu ya. Di Indonesia ada satu lagi, yakni di pondok Kiai Arwani Kudus. Nah, ini udah terkenal di pesantren tahfidz itu ya. Kiai Kudus itu ada satu pesantren di Kiai Arwani Kudus itu ada satu aturan yang tidak bisa dirubah sama keturunan, karena itu adalah amanah dari Kiai Arwani sendiri dan hanya satu-satunya peraturan yang ada di dunia pesantren, yaitu santri tahfidz beliau tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba musabaqah hifdzil Quran. Kan wajar misalkan ya, orang santri tahfidz ingin mengikuti tahfidz karena diuji itu bukan oleh diri kita tapi oleh orang lain, apalagi dalam suatu perlombaan, jelas itu orang lain yang menilainya. Bagi kita mah mungkin sudah lancar, sudah bagus, tapi bagi orang lain belum tentu kan ya. Nah, itu ada santri yang sudah 30 juz, sudah mutskin, hafalannya sudah lancar luar biasa, tiba-tiba melanggar aturan itu karena pengen wallahualam, pengen apa gitu ya, pengen terkenal atau apa, ikutlah lomba, menang, lombanya menang. Kemudian pas pulang kiainya nggak dikasih tahu apa-apa, tapi dia teh melihat aja ya kepada santri yang sudah melanggar tersebut dengan perasaan kecewa gitu ya. Nah, karena kecewanya itu lalu, dan kayaknya tidak mendoakan apa-apa, nggak bilang apa-apa, tapi yang 30 juz dihafalkan bertahun-tahun hilang sama sekali itu ya. Jadi apa yang membuat ilmu itu hilang bukan karena doa Kiai Arwaninya, itu karena futuh Allah tertutup bagi santrinya. Allah tidak ridho karena gurunya tidak ridho. Ini sama halnya dengan di Hadramaut dulu ada Habib
Habib siapa ya? Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir. Wallahu alam, santrinya lupa lagi saya namanya. Santrinya, wah, pinter luar biasa. Hafal kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tiba-tiba kiainya kehilangan pas waktu ngaji. Mana Habib itu katanya? Oh, Habib itu lagi undangan Bib di daerah Anu katanya. Masya Allah. Kok dia nggak bilang ke saya katanya? Iya katanya buru-buru Bib, jadi tidak izin ke Habib katanya. Ya bolehlah katanya. Ilmunya di sini, orangnya boleh di sana tapi ilmunya di sini. Gitu. Apa yang terjadi? Ketika dia di hadapan mustaminya, baru juga assalamualaikum, belebep, tidak bisa bicara sama sekali. Subhanallah ya, ilmu itu tertutup, gitu ya. Apa yang menyebabkan? Allah memutuskan futuh keilmuan dia karena gurunya tidak ridho. Sama halnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu difitnah begini katanya. Ada wali santri yang termakan fitnah itu, kemudian datang ke ke pondoknya untuk membuktikan santrinya omongan tetangganya. Betul saja bahwa Syekh Abdul Qadir sedang makan daging ayam katanya. Tapi santrinya, putranya sendiri hanya dikasih makan yang ala kadarnya gitu ya. Kemudian dibawa pulang ketika Habib selesai makan gitu ya. Kemudian karena merasa sayang dengan mas santren bertahun-tahun, bertanyalah si ayahnya kepada santrinya, kepada anaknya. Nah, hukum ini bagaimana ya katanya. Kemudian si anaknya langsung menjawab dengan lugas, dengan data-data ilmiah yang fasih gitu ya. Ditanya ini, hafal juga ternyata. Berbagai masalah ternyata dapat dijawab oleh anaknya dengan jawaban ilmiah. Kemudian balik lagi, belum sampai ke gerbangnya, balik lagi kepada Syekh Abdul Qadir. Wahai Tuan Syekh, saya tidak jadi untuk membawa anak saya akan memondokkan lagi kepada Tuan di sini. Kata Tuan Syekh, oh enggak katanya, silahkan bawa pulang aja katanya. Kan enggak Tuan Syekh, saya tidak jadi untuk membawa pulangnya. Bukan katanya, bukan saya tidak menerima, Allah lah yang tidak menerima anakmu untuk pesantren lagi di sini katanya. Subhanallah gitu ya. Jadi futuh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit hatinya gurunya gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mendoakan apa-apa, tapi keburu dicabut futuh keberkahan anaknya untuk pesantren di pondok itu gitu ya. Masya Allah. Kemudian di sini juga ada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir nih. Jadi hati-hati dalam memesantrenkan putra-putri kita. Apapun yang menjadi peraturan pondok pesantren tersebut, ya dalam artian bahwa putra kita bukan hanya pesantren saja, tapi usahakan bahwa kita pun menghormati keputusan tersebut. Saya alhamdulillah dari awal sampai akhir belum berakhir, sekarang juga lagi pada mondok gitu ya. Dari awal sampai kemarin pertemuan dengan putra, satu amanah yang selalu saya sampaikan kepada putra-putri adalah jangan mempertanyakan peraturan pesantren katanya. Udah laksanakan aja, apalagi untuk urusan biaya, itu mah urusan abi dan umi katanya. AA dan teteh mah hanya belajar lah tugasnya gitu ya. Soalnya waktu di pondok anak saya dulu ada, anaknya pintar, temannya gitu ya, pintar gitu ya. Cuma sayang orang tuanya suka protes. Protesnya luar biasa itu, sampai agak sedikit menghasut kepada teman-teman yang lainnya gitu ya. Nah, kelihatan wajah ayahnya agak sedikit, wajah kiainya agak sedikit kecewa gitu ya. Akhirnya sampai sekarang yang tadinya pinter ya sampai sekarang mohon maaf tidak seberuntung kepinterannya itu maksudnya ya. Jadi
ada keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini lanjut dengan ungkapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, dan berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alaika bi ikhlasil alaika bi ikhlasi, wajib atasmu sekalian, wajib atasmu untuk berlaku ikhlas manakala beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati melaksanakan amal ibadah, maka diupayakan ketika anggota badan melaksanakan ketika anggota badan melaksanakan amal ibadah, harus pula diikhlaskan niat hatinya supaya selaras antara badan dengan batiniah. Karena batiniah itu adalah kunci keikhlasan. Batiniah itu adalah kunci dari diterimanya amal ibadah seseorang, yang mana kalau seandainya raga melaksanakan ibadah, hati tidak ikhlas, maka kalau bahasa Sundanya capek gawe teka pake. Tapi kalau ikhlas, maka insya Allah amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa